Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11, khususnya untuk 11 Busana dan 11 RPL. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang persamaan lingkaran di pusat A, B. Kalau kemarin kita membahas di pusat lingkaran 0,0. Pusatnya 0,0 letaknya di sini, sedangkan A, B itu artinya dia terletak di tengah-tengah lingkaran. Tidak pada 0,0. Ada jarak antara pusat dengan 0,0. Oke, jadi rumusan yang kita gunakan adalah ini jika persamaan pusatnya A, B dengan jari-jari R, maka kita akan dapat X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang menjadi perbedaan yang kemarin adalah sebetulnya kenapa kemarin tidak menggunakan X min A, karena pusatnya 0,0, karena X dikurangi 0 atau bilangan dikurangi 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri, maka langsung dirumuskan menjadi X kuadrat, tidak menggunakan X min A. Jadi konsepnya sebetulnya rumusnya sama, hanya pusatnya karena 0,0 maka hilang A-nya. Oke, kemudian untuk bentuk umum persamaan lingkaran, jadi kalau persamaan ini kita jabarkan, maka kita akan memperoleh persamaan lingkaran dengan bentuk umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nanti kalau kita jabarkan akan membentuk seperti ini. Oke, nah dari persamaan bentuk umum ini kita akan dapat untuk mencari pusatnya, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan min A per 2, min B per 2, negatif B per 2, dan negatif A per 2 untuk X-nya, negatif B per 2 untuk Y-nya. Untuk mencari jari-jarinya kita bisa menggunakan A kuadrat, akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 di min C, dikurangi dengan C. Kita langsung lari ke contoh soal, ini ada dua contoh. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan nomor 2 ada dua contoh. Kita langsung ke nomor 1, akan ditentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X min 6 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Kalau kita jabarkan dari rumus umumnya, rumus persamaan lingkarannya kan adalah X min A ditambah Y min B. Kemudian kita tuliskan di sini X min 6 ditambah Y min 1. Berarti A, karena ini sebetulnya bilangannya sama persis, ya, bentuknya sama persis. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai A itu adalah 6, kemudian nilai B itu adalah 1. Jadi pusatnya kan A, B, maka pusatnya adalah 6,1. Kita ke jari-jarinya. Jari-jarinya ini kita bisa lihat bahwa jari-jarinya adalah 16. R kuadrat sama dengan 16, itu baru R kuadrat. Berarti R adalah akar dari 16. Akar dari 16 sendiri nilainya adalah 4. Jadi kalau dihitung, ditulis kembali atau dirangkum, pusatnya adalah 6,1 dengan jari-jarinya yaitu 4. Ya. Kemudian untuk contoh yang B, ini hampir sama dengan yang A, tetapi kita temukan kasus kalau yang A tadi dua-duanya negatif, kalau yang B ada yang plus. Lalu bagaimana yang plus? Kita tahu kalau seperti ini bentuk ini kan min, ini min, X min 2 persis seperti ini, jiplek, berarti A-nya sama dengan 2, tanpa ada tanda negatif. Sedangkan ini kenapa B-nya sama dengan min 5? Karena fungsi aslinya adalah min B. Oke, min B karena ini dia menjadi plus. Berarti kalau kita tulis di sini min B-nya itu sama dengan 5. Berarti B-nya itu sama dengan negatif 5. Oke, berarti pusatnya adalah 2, min 5. Nanti tolak ukurnya kalau di sini plus untuk fungsi yang ini berarti justru nilainya adalah negatif, nilai asli pusatnya. Dan jari-jarinya R kuadrat sama dengan 10, maka R sama dengan akar 10. Jadi pusatnya 2, min 5 dan jari-jarinya adalah akar 10. Kemudian untuk yang C, X kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 24. Bentuk seperti ini, kemudian kita temukan, kenapa ini X kuadrat saja, kemudian A-nya sama dengan 0, sama seperti yang disampaikan Bu Nastuti di awal, karena dia tidak memiliki negatif atau bentuk X kuadrat saja atau nanti ketemu Y kuadrat, itu pasti pusatnya temannya adalah 0. Berbeda kalau dia ada temannya.
Y-3, Y plus 3, X-1, X plus 3 itu berarti nilainya tidak 0. Tapi kalau dia disebutkan X kuadrat saja atau Y kuadrat saja untuk bentuk yang seperti ini, itu berarti langsung pusatnya adalah 0. Jadi kita dapat pusatnya nilainya adalah 0,3 dengan jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan 24, maka R sama dengan akar 24. Oke, 24 dijabarin jadi 4 kali 6. 4-nya, nah di sini ada dua bilangan, 4-nya punya akar, nilai akar dari 4 adalah 2, kemudian di sini akar 6. Jadi pusatnya adalah 0,3 dan jari-jarinya adalah 2 akar 6. Nah ini, ingat bentuk akar yang sudah dipelajari pada kelas 10. Untuk contoh D dan contoh E ini hampir sama, saya akan membahas satu, nanti kalian bisa baca salah satunya karena betul-betul mirip. Nah ini kalau yang bentuk seperti ini, dijabarin seperti ini tidak pakai kurung-kurung, kita berarti lari ke bentuk umum. Bentuk umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi sebelum kita menentukan nilai pusat dan jari-jarinya, kita hitung dulu, kita temukan bahwa nilai A, di sini A berarti AX, A itu berarti nempel sama X, A-nya berarti 2, kemudian B-nya itu nempel dengan Y, berarti B-nya adalah negatif 4, kemudian C-nya dia konstanta, C-nya adalah negatif 20. Berarti pusatnya kita substitusi min A per 2 dibagi min B per 2. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 4. Nah ini negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan ini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif, nilainya adalah 2, min 1,2. Dan jari-jarinya, jari-jari lingkarannya di sini akar dari 2 kuadrat per 4 ditambah min 4 kuadrat per 4 di min 20. Dari hasil yang tadi, 2 kuadrat 4 per 4, ini 16 per 4, negatif dengan negatif maka menjadi positif. Kemudian berarti R-nya akar dari 25 dan R sama dengan 5. Untuk yang E juga tidak jauh berbeda, nanti ketika dia negatif bertemu negatif maka pusatnya menjadi positif. Oke. Kemudian soal nomor 2 akan ditentukan persamaan lingkaran. Yang pertama jika pusatnya diketahui pusat dan berjari-jari. Berarti kalau seperti ini kita langsung aja masukkan ke dalam rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Berarti jadi X min 1 ditambah Y min 3 karena pusatnya adalah negatif 3. Kemudian min bertemu dengan min itu nilainya menjadi plus sama dengan 9. Nah, ini itu juga sudah menjadi persamaan lingkaran. Tetapi ada soal yang kita minta harus dijabarkan menjadi bentuk umum. Kalau dijabarkan menjadi bentuk umum, maka kita jabarkan seperti ini. X min 1 kuadrat itu menjadi X min 1 kali X min 1. Kemudian Y plus 3 kuadrat itu menjadi Y plus 3 kali Y plus 3. Ini sudah ada tanda kalinya. Maka kita harus mengalikan X dikalikan X menjadi X kuadrat. X dikali min 1 jadi min X. Min 1 kali X min X. Min 1 kali min 1 plus 1. Lanjutkan, Y kali Y kuadrat, Y kali 3, 3Y, 3 kali Y, 3Y, 3 kali 3, 9, nilainya sama dengan 9. Oke, kemudian jumlahkan ini yang dua variabel, satu X, maksudnya X dan Y, variabel X dan Y, kita jumlahkan 3 tambah 3 hasilnya 6. Setelah itu kita kelompokkan dari bilangan yang berpangkat. Biasakan untuk kalau bilangan variabel itu dikelompokkan yang bilangan abjadnya paling depan, kemudian yang paling depan sendiri itu adalah pangkat tertinggi. X dan Y, abjad yang dulu adalah X kuadrat, maka kita tulis di sini X kuadrat, disusul dengan Y kuadrat, disusul dengan min 2X plus 6Y, di sini ada plus 1 plus 9 min 9 sama dengan 0. Hasilnya tinggal plus 1. Nah ini dinamakan persamaan lingkaran, bentuk umum persamaan lingkaran. Nah untuk yang B agak berbeda, tentu saja caranya juga lebih rumit. Kalau yang B kita bisa mengerjakannya dengan cara mencari jari-jari terlebih dahulu. Kalau tadi jari-jarinya sudah diketahui, kalau ini jari-jarinya belum diketahui. Kita punya pusatnya di sini min 5,6, nanti akan dimasukkan ke rumus lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini A-nya berarti kita peroleh A-nya 5 dan B-nya kita peroleh sama dengan
6. Kemudian A-nya berarti di sini A 3,9 ini A ini S3,9 ini untuk mengisi X dan untuk mengisi Y. Gunanya agar jari-jarinya ketemu. Kita substitusikan X-nya dimasukkan 3, A-nya kita masukkan negatif 5, Y-nya kita masukkan min 9, kemudian B-nya kita masukkan dengan salah ya ini ya. Oke. Y-nya harusnya 6 ya. Y-nya dikurangi 6. Nanti bisa kita perbaiki. Berarti inti penghitungannya seperti ini. 8 kuadrat ini berarti 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 berarti min 9 kurangi 6 berarti bukan min 12 tetapi min 15. Kemudian nanti kita masukkan di sini 64 ditambah hasil dari min 15 itu berarti 225. Nanti kita masukkan, kemudian kita peroleh jari-jari. Langkah yang sama dengan soal tadi yang nomor 2A. Oke, bisa kalian pelajari setelah kuadrat, kemudian harus di perkalian seperti ini dan menghasilkan hasil X kuadrat bentuk ini namanya adalah bentuk umum. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini ada latihan soal, silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan Bunda Siti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.